Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, innama huwa ilaihul wahid. Allahu la ilaha illa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wahai saudaraku, orang-orang beriman dan para hamba Allah, maka bertakwalah kita semuanya kepada Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjaganya dan senantiasa membimbingnya untuk melakukan kebaikan di dalam semua urusan, baik di dalam urusan agama maupun di dalam urusan dunia. Ketahuilah bahwa takwa adalah melakukan ketaatan kepada Allah karena beriman kepada Allah dan berharap balasan pahala daripadanya, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang maksiat karena beriman kepada Allah dan merasa takut akan siksaan di hari akhir nanti. Saudaraku, sudah menjadi kewajiban kita semuanya, setiap muslim utamanya, untuk hidup di dunia ini dalam keadaan merasa khawatir jika melakukan suatu hal yang menyebabkan dosa besar dan menyebabkan kemurkaan dari Allah. Kemusyrikan adalah dosa yang paling besar, paling berbahaya karena merupakan tindakan kezaliman yang paling dolim, kejahatan yang paling besar, dan dosa yang tidak bakal terampuni. Maka dalam kesempatan ini pun kita masih akan melanjutkan tema yang kemarin pada beberapa waktu lalu, yaitu masih berbicara tentang musyrik. Musyrik itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah musyrik itu diterjemahkan sebagai orang yang menserikatkan atau menyekutukan Allah. Maka istilah musyrik itu juga lekat dengan syirik yang mengacu pada perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu atau seseorang di dalam ibadahnya ataupun dalam pengabdiannya kepada Allah. Sebenarnya musyrik itu tidak hanya itu saja. Wis nyembah Gusti Allah masih nyembah yang selain Allah. Bukan itu saja pengertian musyrik itu. Musyrik yang dilakukan banyak orang tetapi tidak disadari adalah musyrik di dalam hukum. Artinya apa? Manusia berani mengambil hukum selain Al-Quran untuk menandingi hukum Allah. Dan ini banyak dilakukan oleh sebagian orang-orang Islam sendiri. Bahkan juga para tokoh-tokoh Islam sendiri juga seperti itu halnya, yaitu mengambil hukum untuk alasannya untuk melengkapi Al-Quran atau menjelaskan Al-Quran. Mengambil hukum selain Al-Quran untuk menandingi hukum Allah itu banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, orang-orang penting, dan itu tidak pernah dibahas oleh para tokoh maupun cendekiawan muslim. Kalau toh ada yang mencoba membahasnya dan menganalisakannya, maka pastilah akan terjadi banyak penolakan, banyak tantangan. Meskipun runut berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, pastilah tantangannya yang luar biasa. Bahkan kita dituduh sesat. Al-Quran menyesatkan, itu justru pertanyaan saya. Kan aneh ini. Terus apa kedudukannya Al-Quran sebagai hudalinas, petunjuk bagi seluruh manusia? Tetapi justru ketika dianalisakan dengan benar, dengan tepat, justru orang menyebutnya Al-Quran itu menyesatkan. Sungguh ini merupakan suatu keprihatinan ataupun sesat pikir yang perlu diluruskan. Marilah, oleh karena itu dalam kesempatan ini marilah kita perhatikan ayat-ayat berikut supaya kita memperoleh pemahaman. Saudaraku, di dalam surat keempat ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'in wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari bil qurba wal jaril junubi wasahibi bil janbi wa nisabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Dan sembahlah Allah dan jangan serikatkan Dia dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak serta kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan teman kerabat dan teman seperjalanan dan teman sendiri dan para pejuang serta apa-apa yang dimiliki tangga hukummu atau familimu semuanya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi egois. Selanjutnya Allah juga menerangkan di dalam surat kelima ayat 49, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tatabi ahwa'ahum wahdahum
ayuftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa inna tawalau fa'lam anama yuridullahu ayusibahum bi ba'din dunubihim wa inna katsiran minan nasi la fasikun. Yang artinya, dan berhukumlah di antara mereka dengan apa-apa yang Allah turunkan, dan jangan mengikuti keserakahan mereka, dan awasilah mereka karena mereka akan memfitnah kamu dengan apa yang Allah turunkan kepadamu. Jadi dengan Al-Quran itu orang itu justru akan memfitnah kita karena kita mengkaji Al-Quran. Jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah tidak ingin menimpakan kepada mereka sebagian dari dosa-dosa mereka, bahwa kebanyakan dari manusia adalah orang-orang fasik. Kebanyakan manusia adalah fasik, maka jangan mengikuti kebanyakan. Selanjutnya di dalam surat ke-5 ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tatabi ahwa'ahum ngama ja'aka minal haqqi likuli ja'ana minkum sir'atan wa minhajan walau sa'allahu la ja'alakum umatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairati ilallahi marji'ukum jami'an fayunabiukum bima kuntum fihi tahtalifun. Yang artinya, dan kami turunkan kepadamu kitab dengan hak, dengan logis, dengan benar, yang membenarkan dengan apa yang sebelumnya dari mereka dan mengawasi atasnya. Maka janganlah berhukumlah di antara mereka dengan yang Allah turunkan, dan jangan ikuti keserakahan mereka setelah sampai kepadamu yang hak, yang logis itu. Bagi setiapnya dari kamu kami jadikan syariat dan keharmonisan. Kalau Allah menghendaki tentulah Dia jadikan kamu satu umat, tetapi untuk menguji kamu pada apa yang Dia berikan kepadamu. Maka berlombalah untuk kebaikan. Maka berlombalah untuk kebaikan kepada Allah tempat kembalimu semua. Lalu Allah akan mengabarkan kepadamu apa-apa yang kamu perselisihkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ayat-ayat tersebut itu pernah diturunkan juga kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Misalnya pada Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Isa, Ibrahim dan sebagainya. Semua nabi dan semua rasul diperintah oleh Allah itu untuk berhukum dengan ayat-ayatnya, bukan dengan berhukum dengan Bukhari dan sebagainya. Tetapi semua nabi, semua rasul sebelum Nabi Muhammad itu diperintah untuk berhukum itu dengan ayat-ayat yang diturunkan. Demikian juga Muhammad itu juga diperintahkan untuk berhukum pada ayat-ayat Allah, bukan yang selain ayat. Lalu kenapa justru umat Muhammad itu tidak berhukum dengan Al-Quran? Dengan alasan bahwa Al-Quran itu belum jelas. Al-Quran baru garis besar, Al-Quran masih wungkul, dan pernyataan-pernyataan tersebut sebetulnya apakah itu pernyataan justru tidak merendahkan Allah, yang mestinya Allah itu harus dijunjung tinggi. Sekali lagi, pernyataan-pernyataan yang demikian yang mengatakan Al-Quran belum lengkap, Al-Quran masih garis besar, Al-Quran itu baru globalnya saja, kemudian penjelasannya masih membutuhkan penjelasan yang buatan manusia. Apakah justru pernyataan-pernyataan yang seperti ini tidak merendahkan Allah, yang mestinya Allah itu harus dijunjung tinggi? Orang justru lebih bangga berhukum dengan hukum yang buatan manusia, meskipun yang membuat hukum itu sudah meninggal sekalipun.
Sekali lagi, orang itu justru lebih bangga atau lebih taat dengan hukum yang buatan manusia, meskipun orang yang membuat itu sudah meninggal dunia, daripada lebih mentaati hukumnya Allah. Ya, dan Allah itu kita tahu yang mencipta semesta raya ini. Lalu eksistensi Allah yang Maha Kuasa itu di mana? Kalau ternyata membuat Al-Quran saja tidak bisa menerangkan sholat, dianggap tidak bisa menerangkan sholat, Al-Quran dianggap tidak bisa menerangkan wudhu, tidak bisa menerangkan zakat dan sebagainya. Tapi justru yang bisa menjelaskan semua itu justru manusia, dan manusianya itu pun sudah mati. Inilah sebenarnya kemusyrikan yang secara nyata tetapi tidak pada disadari oleh saudara-saudara kita. Di dalam surat ke-38 ayat 26 juga dituliskan, ya Dawudu inna ja'alaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqi wala tatabi'il hawa fayudilaka an sabilillahi innal ladina yadiluna an sabilillahi lahum adabun sadid bima nasu yaumal hisab. Wahai Daud, sesungguhnya kami jadikan engkau khalifah atau penguasa di bumi ini, dan hukumlah di antara manusia secara hak, secara logis, secara benar. Dan jangan mengikuti hawa, jangan mengikuti kejatuhannya, lalu akan menyesatkan engkau dari garis hukum Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari garis hukum Allah, bagi mereka siksaan yang sangat, karena merupakan pada hari perhitungan. Nah, saudaraku, ini berdasarkan ayat ini Daud itu juga diperintahkan berhukum dengan ayat, bukan dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Lalu justru kenapa kita mentaati atau mengikuti hukum yang buatan manusia yang dibangga-banggakan, padahal yang membuat hukum itu juga sudah meninggal. Nah, pendek kata, jika musyrik itu adalah orang yang menyekutukan Allah, menyekutukan hukum-hukum Allah, maka syirik itu adalah jenis dari perbuatannya. Di dalam ajaran Islam, syirik itu dianggap sebagai dosa yang besar, dosa yang paling serius dan tidak dapat dimaafkan atau tidak dapat diampuni. Hal ini karena bertentangan dengan prinsip dasar ketauhidan, yaitu keyakinan akan keesaan Allah. Maka musyrik itu bukan hanya menduakan Tuhan saja, tetapi juga menduakan atau membuat hukum untuk menandingi hukum-hukum Tuhan. Itu juga disebut musyrik secara nyata. Maka saudaraku, berhentilah dan kembalilah kepada Al-Quran sebagai satu-satunya hukum Allah dalam upaya kita mencari surga. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Bahwa Allah tidak mengampuni jika diserikatkan, dan Allah mengampuni selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki, dan siapa yang musyrik kepada Allah maka sungguh dia telah mengadakan dosa yang besar. Innallaha la yaghfiruna ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dolala ba'ida. Surat 4 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika diserikatkan, dan mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendaki, dan siapa yang musyrik kepada Allah maka sesungguhnya dia telah sesat pada kesesatan yang jauh. Dari ayat-ayat tersebut betapa murkanya Allah jika manusia itu melakukan kemusyrikan. Maka saking murkanya sampai-sampai Allah tidak bakal menerima ampunan, tidak akan memberi ampunan kepada para pelakunya. Musyrik itu dikatakan sesat sejauh-jauhnya dan merupakan dosa terbesar yang dilakukan oleh manusia. Sampai-sampai Allah tidak mengakui amalan-amalannya nanti akan lenyap jika orang itu melakukan kemusyrikan. Berdasarkan surat ketiga ayat 22, ulaika ladina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati wa malahum minasirin. Itulah orang-orang yang lenyap atau hapus amal mereka di dunia dan akhirat, dan tiada bagi mereka suatu penolong. Saudaraku, oleh karena itu mari kita selamatkan diri dan keluarga kita semuanya dari kemurkaan Allah akibat orang melakukan kemusyrikan. Oleh karena itu jauhi perbuatan-perbuatan musyrik dan taati perintah Allah saja yang ada dalam Al-Quran. Bila pernah melakukan kemusyrikan maka segeralah berhenti, bertaubat sepenuh-penuhnya dan mengkhususkan din itu semata-mata hanya kepada Allah.
Demikian apa yang kita bahas, yaitu musyrik adalah orang jika melakukan kemusyrikan maka amalannya akan lenyap, akan dihapus, akan tidak diakui oleh Allah. Berhentilah dari kemusyrikan, kembali kepada hukum Allah satu-satunya yang ada di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami menghaturkan rasa syukur atas segala nikmat dan keberkahan-Mu yang telah melimpahkan kepada kami hingga saat ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua bentuk kemarahan berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga hati kami menjadi semakin damai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua kesombongan dan keangkuhan berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga kami menjadi orang yang rendah hati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua perasaan iri, dengki berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga hati kami menjadi lebih pasrah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua perasaan ingin menonjolkan diri berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga hati kami menjadi semakin lapang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar kami menyadari dan dengan mudah memberi maaf kepada siapa yang telah melakukan kesalahan-kesalahan kepada kami dengan setulus-tulusnya, sehingga hati kami menjadi semakin jernih. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.